Kenalkan dulu, nama saya Ayi Suteja, Mas Wahyu. Saya Ayi Suteja. Saya kelahiran Bandung tahun 65, berarti umur saya sekarang udah 59 tahun ini. Jadi di pertanian mulainya 2011 kemarin ketemu kopi. Jadi kebanyakannya masih sedikit waktu lah ya. Di kopi saya baru 10 tahun ya, Pak Yat ya. Baru 10 tahun kita baru bisa eksis kopinya, ngebrand udah semua, promosi petani udah pinter-pinter semua, sekarang udah pinter-pinter nih, jadi apa, udah naik kelas, udah eksis nih, kita siap melanjutkan. Waduh, jadi heroik kayak gitu, kita mau melanjutkan kopi yang pernah katanya juara, kita harus membuktikannya. Kita dapat apa? Dapat penghargaan di Atlanta waktu itu, green bean 20 sampel green bean dari seluruh Indonesia oleh Kementerian Perdagangan. Wahyu waktu itu dibawa oleh Kementerian Perdagangan dengan itu juga seleksi dulu, mulai dari berapa ratus kopi, 350 petani dulu, kemudian akhirnya 75 kopi, yang dari 75 di Trade Expo tahun 2012 dikurasi lagi, akhirnya dapat 20 sampel dan yang dikirim 17 karena 3 nggak ini. Dan di situ jadi apa? Kemarin itu sampai dapat penghargaan kan, buat kita itu penghargaannya, dihargai. Kopi-kopi kita benar dicintai sekarang. Dapat scoring, kan kopi itu di skor kayak dengan 86,4, itu prestasi buat kami di sini, prestasi sekali. Dan itu harus dijaga gitu, bener-bener. Jadi, nah kan pertanyaannya dari kenapa sih gitu? Iya, kenapa kok ini jampenya apa? Jampe dia mau setiap hari kita berdoa terus ya. Semoga dulu motivasinya kita di sini waktu awal juga orang konservasi gitu kan. Kita meneruskan yang lama nih, yang lama orang tua kita. Orang tua kita menjaga hutannya gimana sih cara mereka menjaga hutan? Semua ada tempatnya. Kita selalu bilang itu, semua ada tempatnya. Di hutan buat tanaman keras, di bawah hutan itu ada kebun, di bawah kebun itu ada perumahan. Udah jelas talunnya posisi budaya dari zaman dulu tuh. Ada hutan, ada kebun, terus perkampungan, sawah-sawah. Nah itu, jadi semua ada tempatnya kita. Jadi enggak apa menanam, melihat dulu lingkungan di situ gitu kan. Terus nyari yang wah ini potensi sekali nih, gitu kan. Kita mau kerja nih, mau menjaga hutan nih, tapi dari mana loh kita dapat harus kuma itu ya, kita cerita akhirnya kopi ini teruan yang bagus, kopi karena di sini juga banyak waktu itu pohon kopi. Kopi juga cocok di hutan gitu kan. Tujuannya dulu kita motivasinya sama putra-putra apa aja berendah orangnya udah anak-anak kalian muda waktu itu. Gimana sih mengembalikan hutan sebagai fungsinya, itu pertama-tama. Terus ketemu itu kopi karena kita butuh sesuatu untuk menghidupi ini. Wah kopi akan menghidupi kita, untuk mengurus hutan ini. Jadi di situ mulai ada pihak ke sana, karena memang kopi itu sangat menjanjikan. Waktu saya datang ke Puntang 2000, yang sekian kali, yang terakhir sebelum ngopi itu 2011, 2010, saya salah satu penggemar kopi besar di Bandung, di Jalan ABC itu ada tuh kopi yang zaman dulu tuh ya, zaman dulu tuh di sini juga terkenal. Bukan kok ini apa? Pak Widya Aroma, kopi aromanya. Wah, di dia mah tuh orang Bandung mah kopi aroma mah nomor 1, kopi aroma. Saya beli di setiap minggu itu paling nggak kita kopi satu orang itu 250 gram.
Jadi konsumsi seorang itu seminggu itu 250 gram harus. Itu palingnya 250 gram. Hitung aja, gitu kan. Hitung aja. Siapa hitung? Sehari kita ngopi 3 kali. Ya biasanya kalau hitungannya itu kayak resep dokter gitu kan. 3 kali satu ngopi. Kalau yang kerja bisa berpuluh-puluh kali itu, ya wah. Apalagi ojek, tukang beca sama Boliko 5 itu bisa 10 kali ngopi. Potensialnya di situ. Kenapa kita pilihan kopi gitu. Duanya ada nilai. Terus pas itu harga kopi waktu itu 80.000 1 kilo Arabica aroma waktu itu tahun 2010 pas di sini di kenyataan itu 2.500 per kilo cherry. Wah, mulai nih scrap tuh, SpongeBob tuh uang gitu kan. Mulai nih, wih belinya murah amat nih, untungannya besar sekali. Artinya dari mulai buah tuh dengan harga 2.500 buah kopi cherry ketika ada di toples itu udah 80.000 per kilo. Wow, jauh udah gitu. Belum tahu nih nanti di kafe sekarang mungkin harganya 40.000 per gelas atau apa ya. Jadi ada petani juga udah naik. Wih, kayaknya ini nih kenapa petani selalu disebut miskin. Ya. Karena emang sangat jauh sekali dengan ketika di hilir kita bicara gitu kayak gitu. Ya di sini 9.500 modalnya 15.000 nih kalau beli buah. Saya hitung 6 kilo buah, 1 kilo roast bean, maksimal 7 kilo, banding 7 lainnya. Kalau 1 banding 7, itu udah kopi yang premium, kalau hitungannya udah 1 banding 7. Dengan 7 kilo buah kita dapat produk 1 kilo, kayak gitu. Wih, untungnya bakal gede, kita bakal cepet nih membiayai kopi ini. Udah kita beli siap, kita bikin rumah kopi Palalangon waktu itu di sini sama salemburnya tuh 2011. Jadi ketika 2012 ketika nanam kopi kita juga bentuk itu. Jadi kan ketika kita nanam nih, kemudian apa sih setelah nanam? Ya pasar. Nah ketika kita nanam tuh udah kita menanam kopi, kita juga ada berpikir soal pasar walaupun ini belum panen. Jadi bisa dilakukan secara bersamaan antara di dalam kopi itu nggak usah ada rencana nanam dulu, membuka lahan dulu, nanam terus pemeliharaan, kita bisa berbarengan itu. Jadi begitu kita nanam, kita juga bisa ngolah langsung nginsang raina, walaupun ini belum berbuah, gitu kan ya. Tapi kita bisa beli di Jawa Barat kopi semua, gitu kan. Kita beli sudah yang lain, Jawa Barat kayak gitu. Untunglah. Oke, ternyata pas dihitung-hitung balikannya sekarang. Ternyata untungnya besar sekali. Kami di sini, kita di sini ini berarti kita ngambil harga kopi dari mana ya? Standarnya pakai standar apa? Nah, ya, oke lah. Sekarang standar saya aroma dengan harga penjualan 80.000. Saya urut-urut. Akhirnya dengan 80.000 hasil jualnya, mundur roasting, biaya roasting, packing dan semuanya 20.000, jadinya 60.000. Ya. Jadi dalam kayak gini mayat, ya. Setelah buah datang ke sini, datang green bean jadi 60.000. Wah, jauh kene. Masih besar untungannya itu. Oke, ongkos roasting, packing 20.000, packaging, jadi akhirnya 80.000. Jadi menurut lagi basi masih ada. Tadi modal 15.000, jadi masih ada 25.000. Bagaimana ini? Itu processing. Makanya ketika saya buka rumah kopi Palalangon di sini, saya buka secara umum itu, pengolahan secara umum, artinya untuk
sama-sama belajar kita. Karena saya juga mulai belajar di Palangon, di Pawira aja. Dibuka itu, artinya nggak ada pagar kita. Nggak ada pagar. Jadi saya nerima kopi waktu itu langsung dengan harga 6.500 per kilo. Pertama saya buka itu 2.500, saya beli di sini 6.500 saya beli. Jadi dengan 6.500 pun saya masih sanggup menjual kopi ini 100.000 nanti sekilo. Dan keuntungannya nggak besar. Gitu. Kenapa dilakukan itu? Biar motivasi petani. Jadi tetap aja nih urusannya kalau semua itu adalah harga yang harus dibayar gitu kan, harga yang wajar kayak gitu. 6.500 sejabar Malayan melek. Dari 2.500 yang 4.000 rupiah akhirnya 2,5 naik ke sini 2013 mulai ada kenaikan gitu ya, 3.000, 3,5, pas 4.000 ke 6.500. Itu belum cukup. 6.500 kalau Pak Ajat nanti itu datang hanya menjual ceri. Tapi kalau ingin tambah 500.000, jadi akhirnya harganya 70.000, itu tolong palper, tolong kupas kulitnya sekalian. Jadi saya hitung jadi 7.000. Jadi 500 rupiah itu adalah ongkos palper. Oh, dapat petani, dapat udah 6,5, saya malper tambah 7.000, tambah mengertikan bahwa semua itu ada kosnya. Itu akhirnya nggak punya standar atau kopi masuk dari mana gitu. Ya. Hanya standarnya itu, oke, kalau ramenya. Ramai tuh, geger tuh, 6,5. Muter-muter dapat 3 ton waktu pertama ya. Abdi 3 ton waktu ngolah pertama. Itu tadi alasannya, pertama itu jadi karena ingin jaga hutan, yang kedua juga nilai ekonominya bagus nih gitu kan. Tinggal marketingnya gimana nih marketingnya, nah, itu kan kita harus. Jadi karena kalau di Bandung mah nggak aneh kopi, kita harus punya pasar Jakarta. Kita harus cari pasar Jakarta. Awe mainnya udah Jakarta. Akhirnya dengan perjalanan itu kita tergabung di Skopi, jadi barengan itu kita juga bikin ini organisasi platform. Jadi barengan sama pelaku kopi, saya waktu itu saya main ke Jakarta, pas lagi labenya ada acara national meeting, jadi petani konferensi kopi nasional gitu kan.